Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Kali ini akan membahas alur cerita film berjudul Codename Banshee. Film ini cukup menarik. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Agnes. Agnes adalah seorang pembunuh bayaran yang bekerja untuk CIA. Pagi itu, Agnes dihampiri oleh petinggi CIA yang mengatakan kalau ayah Agnes dan satu temannya telah berkhianat, yaitu berniat menjual berkas penting negara kepada pihak Rusia. Diberitahu kalau ayah Agnes dan satu teman yang bernama Caleb ini adalah para pembunuh bayaran yang juga bekerja untuk CIA. Pada saat itu, pihak CIA mengontrak satu kelompok mafia untuk menangkap ayah Agnes dan juga Caleb. Dalam insiden penangkapan ini, adik sang ketua mafia harus tewas, begitupun dengan ayah Agnes. Sementara Caleb sendiri berhasil kabur dengan masih membawa berkas penting tersebut. Di sini petinggi CIA juga memberitahu kalau pihak CIA telah membuat sayembara. Jika berhasil menangkap Caleb atau membunuhnya, maka akan diberi hadiah $1 juta. Mendengar hal tersebut, Agnes lantas mengamuk kepada petinggi CIA karena ia yakin kalau ayah Agnes dan Caleb bukan seorang pengkhianat. Mengingat selama ini ayah Agnes dan Caleb telah banyak membantu CIA. Agnes juga mengatakan kalau mulai saat ini ia tidak mau bekerja menjadi pembunuh bayaran untuk CIA serta akan membalas kelompok mafia yang telah membunuh ayahnya. Adegan beralih ke 5 tahun setelah itu. Caleb masih belum bisa diketemukan sehingga pihak CIA menaikkan lagi sayembaranya. Yang dulunya hanya $1 juta, sekarang menjadi $10 juta. Sementara itu, Agnes tengah masuk ke markas mafia yang dulu membunuh ayahnya. Dua penjaga yang ada di depan berhasil Agnes habisi dengan cukup mudah. Kemudian Agnes juga harus berhadapan dengan beberapa anak buah mafia yang tengah berjaga di lift. Ternyata Agnes masuk ke sana dibantu oleh teman hackernya yang memandu Agnes dari kejauhan. Ketika di dalam lift, teman hackernya mengatakan kalau ketua mafia itu nampaknya sudah bersiap dengan kedatangan Agnes. Di sini Agnes kembali berhadapan dengan beberapa anak buah sang ketua mafia. Setelah menghabisi mereka, akhirnya Agnes berhadapan langsung dengan si ketua mafia yang bernama Anthony. Di sini Anthony nampak tidak peduli dengan niat Agnes yang ingin membunuhnya. Anthony malah bertanya di mana Caleb berada. Mengingat Caleb dulunya adalah teman ayah Agnes sekaligus orang yang telah mengajari Agnes bela diri. Anthony mengatakan jika Agnes mau membantu mencari tahu di mana si pengkhianat Caleb, maka uang sayembaranya akan dibagi 2 dengan Agnes. Agnes menjawab kalau ia datang ke sini untuk menghabisi Anthony. Namun Agnes yang merasa kalau dirinya tidak akan mampu melawan Anthony sekarang, ia pun akhirnya memutuskan untuk kabur dengan dibantu oleh teman hackernya. Bobby, Anthony's on the move. I'm trying to stop him. Sempat terjadi tembak-tembakan dan kejar-kejaran, namun pada akhirnya Agnes berhasil kabur dari markas Anthony. Anthony yang sadar kalau Agnes bisa keluar dengan bantuan seorang hacker, lantas ia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan si hacker tersebut. Kembali ke Agnes yang saat ini sedang berada di dalam mobil. Agnes menyuruh teman hackernya untuk melacak keberadaan Caleb agar ia tahu apakah Caleb dan ayahnya benar-benar seorang pengkhianat atau bukan. Setelah dicari-cari, si hacker mengatakan kalau sudah ada ribuan orang yang telah melacak keberadaan Caleb, mengingat hadiah dari sayembara CIA yang mencapai $10 juta. Namun sampai saat ini belum ada yang berhasil melacak keberadaannya. Kemudian si hacker menyarankan Agnes untuk mengingat akan masa lalu Agnes dengan Caleb. Siapa tahu Caleb pernah menyebutkan suatu tempat yang sangat Caleb ingin datangi. How do you know Anthony Green? Setelah diingat-ingat, Agnes kembali teringat dengan perkataan Caleb waktu dulu.
Caleb pernah bercerita kepada Agnes kalau ia ingin tinggal di sebuah desa terpencil dan membuka bar di sana setelah Caleb pensiun. Menyadari akan hal itu, Agnes langsung meminta si hacker untuk melacak sebuah bar yang ada di sebuah desa. Hingga pada akhirnya si hacker berhasil menemukan bar tersebut. Benar saja saat ini Caleb berada di bar itu dan Caleb sudah mengelolanya selama hampir 4 tahun. Singkat cerita, Agnes akhirnya berhasil menemukan di mana Caleb. Caleb yang menyangka Agnes datang untuk memburunya, ia pun dengan segera mengeluarkan senjata. Akan tetapi Agnes menjelaskan kalau ia datang ke sini tidak untuk membunuh Caleb, apalagi Caleb sudah ia anggap sebagai ayah kandungnya sendiri. Caleb bertanya berapakah harga kepalanya sekarang. Agnes menjawab kalau CIA menghargakan kepala Caleb sebanyak 10 juta dolar. Setelah itu, Caleb mengajak Agnes ke rumahnya. Di sana sudah ada seorang wanita yang langsung menodongkan senjata ke arah Agnes. Ternyata wanita ini adalah anak kandung Caleb yang bernama Hailey. Agnes yang baru tahu kalau Caleb mempunyai anak perempuan, ia pun sedikit kaget. Caleb mengatakan kepada Hailey untuk menurunkan senjatanya karena Agnes sudah ia anggap sebagai anaknya juga. Malam harinya, Agnes bertanya kepada Caleb apakah Caleb dan ayah Agnes merupakan seorang pengkhianat CIA. Caleb menjelaskan kalau ia dan ayah Agnes sengaja dijebak oleh CIA karena CIA ingin melenyapkan mereka berdua. Hal itu dikarenakan ayah Agnes dan Caleb sebentar lagi akan pensiun. Sementara CIA takut kepada mereka karena mereka sudah terlalu banyak tahu tentang rahasia CIA. Oleh karena itulah, Caleb dan ayah Agnes diberi sebuah misi yang ternyata misi itu hanyalah misi jebakan untuk menghabisi mereka berdua. Untuk membuktikan perkataannya, Caleb mengambil sebuah berkas lalu ia berikan kepada Agnes agar Agnes bisa mengkajinya langsung. Caleb juga meminta maaf karena saat itu ia tidak bisa melindungi ayah Agnes. Di sisi lain, si hacker dibuat kaget saat ia kedatangan Anthony bersama beberapa anak buahnya. Di sini Anthony mengatakan kalau ia tahu di mana orang tua si hacker tinggal. Untuk itu Anthony mengancam akan membunuh orang tua si hacker jika si hacker tidak mau bekerja sama dengannya. Anthony juga mengancam akan menyiksa si hacker sampai koit jika si hacker menolak perintah. Karena ketakutan, pada akhirnya si hacker mau bekerja sama dengan Anthony dan ia pun memberikan alamat di mana Agnes dan Caleb sekarang berada. I got a hunch. Keesokan harinya memperlihatkan Agnes yang tengah syok setelah membaca berkas yang diberikan Caleb semalam. Agnes mengatakan kalau ia butuh bantuan Caleb dalam membalaskan dendamnya kepada Anthony atas kematian sang ayah. Agnes juga menceritakan kalau ia pernah memburu Anthony, namun ia belum mampu mengatasi Anthony seorang diri. 2 jam kemudian memperlihatkan Anthony dan anak buahnya yang tengah pergi menuju kediaman Caleb. Sebelum sampai ke sana, ia mengirim dulu beberapa pembunuh bayaran untuk melumpuhkan Anthony dan Agnes. Ini dia 3 pembunuh bayaran yang diam-diam berkunjung ke bar milik Caleb. Caleb sendiri sebenarnya sudah curiga mereka akan berniat jahat, namun Caleb masih berbuat ramah dan masih terlihat tenang. Bersamaan dengan itu, ternyata sebagian pembunuh bayaran yang lain juga mendatangi rumah Caleb untuk melumpuhkan Agnes. Beruntung Agnes menyadarinya dan segera menyuruh Hailey untuk bersiap. Tak lama ia mendapat telepon dari Caleb. Caleb mengatakan kalau mereka harus bersiap dan nanti Caleb akan menyusul. Kemudian Caleb menutup jendela lalu menghabisi ketiga pembunuh bayaran yang ada di barnya. Sementara itu Agnes dan Hailey juga tengah berusaha menghabisi para pembunuh bayaran yang menyambanginya. Tak lama kemudian datang Caleb untuk ikut membantu. Sayangnya di suatu kesempatan, Caleb harus tertembak oleh salah satu pembunuh bayaran tersebut. Setelah pertempuran yang cukup panjang, pada akhirnya mereka berhasil menghabisi semua pembunuh bayaran suruhan Anthony.
Kemudian memperlihatkan Caleb yang sekarang tumbang akibat tembakan tadi. Di sini Caleb mengatakan kalau ia tidak akan bisa bertahan. Untuk itu ia meminta Agnes agar menjaga Hailey bagaimanapun keadaannya. Ia juga kembali meminta maaf kepada Agnes karena tidak bisa menjaga ayah Agnes, kemudian Caleb pun koit. Di sisi lain, Anthony dibuat kesal karena para pembunuh bayaran yang ia kirim sekarang tidak bisa dihubungi. Ia pun sadar kalau para pembunuh bayaran itu pasti sudah koit. Kemudian ia menyuruh tangan kanannya untuk mengabari seluruh pasukan agar ikut datang menghabisi Caleb dan Agnes. Ia masih belum tahu kalau saat ini Caleb sudah tiada. Di balik itu, Agnes dan Hailey baru saja menguburkan Caleb di halaman belakang rumah. Agnes mengatakan kalau semua orang tidak boleh ada yang tahu kalau Caleb sudah mati. Setelah itu, Hailey mengajak Agnes masuk ke dalam ruangan persenjataan. Mereka akan bersiap untuk menyambut pasukan Anthony yang pastinya akan datang. Sore harinya memperlihatkan seluruh pasukan Anthony yang sudah sampai di rumah Caleb. Sebelum menyerang ke dalam, Anthony sempat menjadikan si hacker sebagai umpan agar Agnes mau keluar. Akan tetapi si hacker berteriak kalau Agnes tidak perlu mendengar apa yang dikatakan Anthony. Alhasil si hacker pun langsung dihabisi olehnya. Setelah itu Anthony menyuruh sebagian anak buahnya untuk masuk ke dalam hingga terjadilah baku tembak antara mereka. Di suatu kesempatan, Hailey hampir saja berhasil menembak Anthony dari jarak jauh hingga mengenai si tangan kanan. Kesal dengan itu, Anthony akhirnya memerintahkan semua pasukannya untuk masuk ke dalam. Akan tetapi Agnes dan Hailey terus membantai mereka satu persatu. Sebagian anak buah Anthony berhasil masuk ke dalam, lalu Agnes turun untuk melawan mereka. Pada akhirnya, Hailey dan Agnes berhasil menghabisi seluruh anak buah Anthony dan kini hanya menyisakan Anthony dan kedua tangan kanannya. Ketika mereka masuk, Anthony berhasil memojokkan Agnes. Di sini Anthony menyuruh kedua tangan kanannya untuk ke atas mencari Caleb karena mereka belum tahu kalau Caleb sudah tiada. Anthony mencoba bertanya kepada Agnes di mana Caleb sekarang. Agnes pun menjawab kalau Caleb sudah mati. Namun Anthony tidak percaya dan malah menganggap kalau Agnes sedang mempermainkannya. Saat Anthony lengah, Agnes pun segera menyerang Anthony hingga terjadilah pergelutan. Di balik itu, kedua tangan Anthony juga sedang bertarung dengan Hailey. Setelah cukup lama, pada akhirnya Hailey berhasil menghabisi dua orang tersebut. Kemudian Hailey turun dan tanpa pikir panjang, Hailey menghabisi Anthony. Setelah itu mereka pun duduk dan mengobrol karena sekarang mereka berencana akan membantai para CIA yang dulu menjebak ayah mereka. Dan film pun selesai. Semoga Anda terhibur dan tuliskan komentarnya tentang film ini di kolom komentar. Oke guys. Terima kasih buat kalian yang telah support channel ini, semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.